jujur aja saya antara merinding dan berambang, Mas. Antara gemetar dan pengen meneteskan air mata. Pertama, saya terharu kepada Gus Yahya, jujur saja. Saya objektif saja kok. Ini sebuah keberanian Gus Yahya untuk menguatkan kembali NU yang betul-betul sebagai organisasi. Kalau NU dalam konteks kultur kan sudah mapan, Mas, perspektifnya masyarakat NU secara kultural itu sudah membentuk dalam aktivitas keberagamaan. Tapi dalam konteks struktur itu memang sudah membentuk secara formal, secara hukum. Tapi karena serat dengan kepentingan harus tegas. Karena kalau nggak tegas nanti NU bisa dipreteli oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab. Karena tidak hanya gejala lagi, tapi memang sudah sebuah tindakan mereteli. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Gus Yahya merupakan ketegasan yang luar biasa dengan beberapa prosedur dan etika relasi kepemimpinan beliau yang betul-betul sangat Nahdien, sangat NU, tetapi di sisi lain beliau juga punya ketegasan yang luar biasa untuk menjaga koherensi PBNU, di mana seluruh badan otonom di bawah PBNU itu memang independen, istilah saya, Mas. Tapi tidak lepas dari interdependensi. Mempunyai sifat kemandirian seluruh lembaga otonomi itu, tapi tidak bisa melepaskan diri dan tetap dalam ikatan yang oleh istilah Gus Yahya tadi disebut dengan istilah koheren. Yang istilah saya sebut dengan interdependensi. Nah, jadi harus berbeda, Mas. Karena ilmuwan itu nggak boleh sama. Ya. Gus Yahya ilmuwan, saya ilmuwan, jadi harus punya istilah yang berbeda, tetapi sebenarnya sama maknanya. Itu apresiasi saya, Mas. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa NU itu sebagai sebuah organisasi, itu kayak sebuah circle NU, lingkaran Nahdlatul Ulama, Mas. Saya teringat ada circle FINA, lingkaran para filosof FINA, perkumpulan para filosof-filosof besar, geng-geng para filosof dikumpulkan di situ. Lah, di sini ada circle Nahdlatul Ulama. Ini kan perkumpulan lingkaran NU untuk mengawal ajaran universal Ahlussunnah wal Jamaah, Mas. Memang saya katakan ajaran universal karena Ahlussunnah wal Jamaah ini universal, Mas, ada di seluruh dunia. Tapi yang kokoh dan yang kuat itu menurut saya, mungkin ini subjektif, di Indonesia. Karena Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia itu mampu membentuk keberagamaan warga, jamaah atau masyarakat, atau subjek dampingan, atau umat secara universal. Dan penuh konsisten. Warga NU ini aktivitas keberagamaannya ini sangat konsisten, Mas. Maka nggak bisa disentuh dengan proses-proses kurapat dan halusinasi para klan Alwi yang nampak di sosial media. Karena betul-betul kita ini sebagai warga NU sudah betul-betul mengakar. Tidak hanya Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam lingkaran Nahdlatul Ulama saja, tapi juga sudah membentuk di kalangan para pengikut ulamanya di tengah kehidupan masyarakat, Mas. Dan Ahlussunnah itu kan orang yang tetap berada dalam sunnah Nabi, Mas. Yang mengambil sistem sanad keilmuan melalui para sahabat, tabiin sampai pada ulama. Sistem sunnah itu seperti apa? Karena kita tidak bisa ketemu langsung dengan Nabi, maka sistem sunnah itu diambil dari secara berantai, dari guru ke murid, murid sampai kepada kita semua, dan itu digawangi oleh circle Nahdlatul Ulama itu tadi, Mas. Nah, kemudian jamaah itu kan merupakan kelompok besar ulama dan umat Islam. Dan ini sudah tidak terikat lagi dengan sistem nasab, Mas. Jadi konsekuensi Nahdlatul Ulama
itu sudah tidak terikat dengan sistem nasab. Karena basis universalitasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, basisnya adalah para pengikut sunnah dan mereka yang berada dalam kelompok besar, bukan dalam batasan sistem nasab atau rasisme. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak bisa diba'alawikan, Mas. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak bisa diba'alawikan dan tidak bisa menjadi milik ba'alwi. Apalagi kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendistorsi atau ingin membelokkan, ingin melegitimasi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai milik ba'alwi. Oh, itu salah besar. Namanya saya sudah jamaah, sudah kelompok besar, sudah tidak terbatas pada sistem rasisme atau sistem kenasaban. Ini komitmen kita yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian catatan yang kedua, Mas, sebenarnya kan di antara para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Indonesia khususnya itu ada NU yang membentuk gerakan yang disebut Torekoh, Mas. Nah, Torekoh itu apa toh? Torekoh itu kan kalau saya bikin sebuah lingkaran besar, Mas, itu lingkaran yang kedua di dalam lingkaran besar itu, lingkaran besar itu adalah syariat. Lingkaran kedua di dalam lingkaran pertama itu adalah Torekoh, jalan. Nah, Torekoh atau jalan yang diharapkan bisa menuju Allah itu mengambil bagian dari keseluruhan syariat, Mas. Seluruh ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini itu kan banyak sekali. Kalau kita melaksanakan semua yang sunnah-sunnah itu, Mas, selain yang wajib tentunya, kalau yang wajib harus dilakukan, itu kelihatannya tidak bisa melakukan semua itu, Mas. Maka mengambil Torekoh, jalan yang sekiranya bisa menjadi titik dasar untuk istiqomah dalam konteks ibadah kita kepada Allah. Sehingga Torekoh itu mengambil lakuna atau novelty dari seluruh ajaran syariat yang sekiranya bisa kita jadikan sebagai amalan, amaliyah kita, proses ibadah kita keseharian yang bisa kita lakukan secara kontinu, terus menerus, tanpa putus, yang kita kenal dengan istilah istiqomah itu, Mas. Lah, lingkaran ketiga, dalam lingkaran kedua, dalam lingkaran Torekoh itu ada yang namanya hakikat, Mas. Hakikat itu adalah semacam kelezatan. Kelezatan yang bisa dirasakan di jalan itu, di Torekoh itu. Torekoh itu mengambil bagian atau novelty atau lakuna atau di antara ajaran syariat yang bisa kita istiqomahkan. Istiqomah melakukan di antara hal yang disyariatkan dalam konteks sunnah tentunya, tidak dalam konteks wajib. Kalau wajib harus kita lakukan, Mas. Penggabungan antara hal yang diwajibkan dengan hal yang disunahkan, kemudian kita jalankan secara istiqomah, ditambah dengan keutamaan-keutamaan zikir dan suluk, itulah yang disebut tarekah, dan itulah yang akan melahirkan hakikat, sebuah kelezatan, Mas. Makanya Imam Ghazali kalau pengen tahu lezatnya sholat, ya sholat dulu. Kalau pengen tahu lezatnya, ini bahasa saya, kalau ingin tahu lezatnya tahajud, tahajud dulu. Kalau pengen tahu lezatnya sedekah dulu. Kalau pengen tahu lezatnya berbuat baik dengan sesama, berbuat baik dengan sesama dulu. Lah, kelezatan merasakan dari dampak apa yang kita lakukan itulah yang disebut hakikat. Kemudian setelah orang merasakan kelezatan, menemukan inti makna atau mutiara dari apa yang telah kita lakukan, disitulah orang akan mendapatkan pengetahuan, Mas. Dan itu lingkaran bola yang paling dalam dari yang kita sebut dengan makrifat, pengetahuan. Makanya makrifat itu orang bisa memaknai secara mistis dalam bentuk mistifikasi yang lebih rumit. Tapi kalau kita memahami makrifat
itu bisa secara awam untuk kita publish dan kita ajarkan secara umum, yaitu sebuah pengetahuan yang dirasakan oleh seseorang terkait dengan hubungannya dengan Allah atau terkait dengan hubungannya dalam konteks kemanusiaan melalui jalur ibadah ini, pengetahuan yang didapatkan melalui apa yang didapatkan dari kelezatan menjalankan tarekat itu tadi, dari seluruh syariat yang saya gambarkan itulah yang disebut ma'rifat, Mas. Kalau dalam filsafat itu kan, ma'rifat itu kan bagian daripada prinsip dasar pengetahuan seseorang. Kalau dalam ilmu tasawuf, ma'rifat juga sama, Mas. Prinsip dasar pengetahuan seseorang dari inti keilmuan yang bisa dirasakan kelezatannya, yang diambil dari seluruh perilaku suluk tarekat itu tadi, yang tidak lepas dari ajaran syariat yang telah diajarkan dari teks kewahyuan maupun teks kenabian atau dari Allah melalui Nabi Mustafa Muhammad SAW itu, Mas. Nah, di syariat ini dibagi dalam bidang fikih, ada mazhab 4, di situ ada mujtahid mutlak, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Tidak ada fakih muqaddam di situ, Mas. Tidak ada mujtahid mutlak dari Imam Ba'alwi di situ. Kemudian juga ada mazhab bidang tasawuf, yaitu Imam Ghazali, Sayyid Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dan Abul Qasim Junaid al-Baghdadi. Di situ juga tidak ada dari klan Ba'alwi, Mas. Dan juga dalam bidang ilmu kalam, di situ ada Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Di situ juga tidak ada klan Ba'alwi. Tidak menutup kemungkinan klan Ba'alwi akan ikut mempelajari ini semua. Dan kita semua sebagai orang Nusantara juga mempelajari ini semua. Tapi perlu diketahui, klan Ba'alwi tidak bisa menjarah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sampaikan itu sebagai ajaran Ba'alwi. Sehingga semua orang kalau mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh melepaskan Ba'alwi. Itu namanya distorsi, pembelokan, dan pencurian namanya itu. Pencurian ajaran universal dimasukkan dalam sistem rasisme Ba'alwi yang justru akan merugikan universalitas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu, Mas. Nah, kemudian ada catatan saya terkait dengan ini, Patman, Mas. Patman itu yang dibuat oleh Habib Lutfi itu memang tidak menyebut ke-NO-an, koherensi Patman dengan NO atau interdependensi Patman dengan NO itu sudah organisasi tersendiri. Cuman mengapa tidak terus terang dari awal, dan mengapa harus mengahukan Jatman? Karena memang ahu Jatman dengan ahunya Patman itu juga berbeda, Mas. Jadi satu sisi dia membuat ahu sendiri, Jatman, yang bukan Jatman di bawah PBN, yang di situ seharusnya kalau di bawah PBNU tidak perlu membuat ahu, Mas. Karena sudah koherensi dengan ahunya PBNU. Banom itu tidak boleh membuat ahu tersendiri karena dia sudah masuk dalam ahu PBNU. Kecuali banom-banom tertentu yang misalnya terkait dengan lembaga hukum. Karena itu terkaitnya dengan legitimasi advokasi masalahnya, Mas. Jadi Habib Lutfi ini satu sisi membuat ahu Jatman, di sisi lain membuat Patman. Ini kan problem. Mungkin ini analisis saya, Mas, bukan katanya. Mungkin Jatman itu sebagai jembatan untuk membuka bendungan agar para mursyid, orang-orang yang ada di Thoreqoh di bawah Nahdlatul Ulama ini masuk di Patman. Tapi ngampingnya atau cara geretnya, mancingnya lewat Jatman yang diagukan oleh Habib Lutfi. Saya punya asumsi ke situ. Tapi ini luar biasa. Dan ini juga sekaligus apresiasi saya kepada Gus Yahya. Beliau berani dengan tegas, karena sebenarnya istilah pembangkangan Habib Lutfi terhadap organisasi PBNU itu sudah berlangsung 2 periode. Yang di sana
disampaikan sudah tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi secara organisatoris, Mas. Dan kalau hegemoni relasi kuasa yang tidak seimbang sih sudah dari awal yang dibangun oleh Habib Lutfi. Tapi menampakkan diri untuk berani itu sudah 2 periode, Mas. Lebih menampakkan diri, tidak hanya istilahnya nyopet. Nah, nyopet itu kan nggak kelihatan, Mas. Tapi istilahnya merampok menurut saya. Sudah terang-terangan di siang bolong menampakkan diri. Lebih parah lagi ketika PBNU sudah mengeluarkan SK untuk Kongres Dono Udan. Ini kan secara otomatis menafikan yang lain, Mas. Tapi Habib Lutfi masih tetap berani bahkan mengancam idarah usta yang tidak mentaati idarah aliyah yang dalam hegemoni kekuasaan Mbah Lutfi bin Yahya itu malah diancam mau diberi sanksi organisasi dan lain sebagainya. Ini kan di siang bolong. Mbah Lutfi lupa dia itu berjanji ingin bareng-bareng menghidupkan marwah Circle Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Mbah Hasim dan kadang-kadang meminjam atas nama Jatman NO untuk membangun glorifikasi dia, tapi keenakan ibaratnya minjam motor, keenakan motornya dibawa pulang nggak dikembalikan. Ini kan jadi repot ini, Mas. Dibawa pulang terus dibalik nama atas nama sendiri ya. Itu lebih repot lagi. Itu lebih repot lagi. Oke, catatan yang terakhir saya ada, saya berharap kepada pengurus Jatman yang masih kurang enak dengan Mbah Lutfi bin Yahya, sudahlah terus terang kembali ke PBNU, kembali ke Jatman Nahdlatul Ulama, dan Jatman dalam kepengurusan Mbah Lutfi bin Yahya itu sudah betul-betul bentuk pembangkangan, dan kita bersatu pribumi menguatkan Jatman kalau memang ada yang ditorekoh di bawah organisasi Nahdlatul Ulama, Mas. Karena torekoh bukan milik Ba'alwi atau milik Mbah Lutfi bin Yahya. Di Indonesia dalam konteks Jatman, torekoh itu milik NU, tidak bisa diambil begitu saja, dan kita sebagai warga NU tidak bisa mengikuti begitu saja Mbah Lutfi bin Yahya. Itu saja, Mas Rifki, catatan saya. Terima kasih. Terima kasih ya Tamam. Itu kan kalau orang itu betul-betul jujur di dalam melihat, mengamati, menganalisis dan menilai secara kronologikal apa yang terjadi di Jatman yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya itu ya, itu kan sudah sangat jelas sekali bahwa Lutfi bin Yahya itu beriktikad jahat kepada NU, ya. Sudah jelas begitu kan, kayak. Kalau saya lebih menggunakan istilah tidak jujur terhadap NU, tidak menjaga komitmen, tidak menjaga amanah yang sudah diberikan NU, Mas. Padahal ciri orang Muslim mukmin itu yang menjaga amanah, Mas. Apalagi sudah dikenal sebagai tokoh lah, katakan begitu. Kalau kata budak-budaknya wali ya. Iya, tokoh punya makna-makna sinonim yang banyak di situ, Mas. Ya kan iya ya, Bapak. Ya kalau kita gitu ya, kalau kita mencintai NU, berkhidmah pada NU, masa hati kita itu tega mencopet bahkan merampok Jatman atau merampok banom-banomnya dari NU. Harusnya kan kalau kita beritikat baik, ayo kita perbaiki bareng bagaimana baiknya. Kalau ini kan enggak, sudah ketahuan nyopet, masih membela diri, masih black campaign kepada sang pemilik. Itu kan ada ya, sudah mulai itu black campaign. Atau ini mungkin sudah by design Allah, Mas. Sehingga seolah-olah orang yang kita anggap bahkan sudah mendapatkan gelar honoris causa, bahkan sudah menjadi objek riset peneliti luar negeri, Fajri Alatas itu ketika menyampaikan Stadium Jenderal di UIN Jogja, itu kan tanah khusus Mbah Lutfi bin Yahya
dalam mempertahankan sejarah melalui ronsen-ronsen makam itu, Mas. Itu kan artinya sosok Mbah Lutfi itu kan sosok yang orang yang jeli, orang yang punya perspektif, orang yang punya ilmu. Harusnya menimbang, memperhitungkan secara matang ini yang dihadapi PBNU. Kalau PBNU itu kan nggak hanya berhadapan dengan Gus saya, Mas Rifki, tidak hanya berhadapan dengan Kiai Miftahul Ahya, tidak hanya berhadapan dengan PBNU, tidak hanya berhadapan dengan pengurus wilayah NU, tapi berhadapan dengan masyarakat Indonesia. Kalau Gus Yahya itu kan bagian dari warga NU yang diamanai untuk memegang PBNU. Paling tidak Mbah Lutfi itu jangan hanya melihat Gus Yahya saja lah, tapi juga melihat seluruh rakyat Indonesia. Ini kan seluruh warga NU jadi menonton semua ini, karena ada pembangkangan sekaligus perampokan organisasi yang istilah Gus Yahya itu sangat lembut, yaitu mereteli orang yang ingin mereteli NU gitu. Ini luar biasa. Ya. Apa namanya ya? Itu kan ya kalau ini ya, kalau bagi saya ya, ini seharusnya masyarakat, ini semestinya saja. Semestinya masyarakat melihat apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yuya ini adalah sebuah stempel legitimasi, validasi bahwa memang dari keseluruhan gerakan Klan Habib Alwi itu ada grand design, ada sesuatu yang memang secara diam-diam terselubung sejak lama, didesain, direncanakan sedemikian rupa rapinya untuk menggembosi NU secara khusus dan menjajah Indonesia. Jadi peristiwa, fenomena atau gejolak di Jatman ini adalah sebuah stempel, oh memang benar ini. Dari pemalsuan makam, pembelokan sejarah kepada Klan Habib Alwi, pahlawisasi tokoh-tokoh pahlawan Nusantara, infiltrasi melalui tulisan-tulisan, dokumen-dokumen. Kemudian Lutfi bin Yahya yang selama ini dia mencitrakan dirinya sebagai tokoh NU yang mencintai NU, mencintai Indonesia. Begitu kan gembar-gembornya, citra image yang diciptakan di publik. Ternyata di balik layar, di bawah, di permukaan, di downstream, memalsukan makam, memalsukan sejarah. Kemudian validasinya adalah stempel. Dia menstempel dirinya sendiri itu ya dari pemberontakannya terhadap PBNU mengenai Jatman ini. Dan ini Mas, mereka itu punya strategi yang luar biasa yang belum pernah saya sampaikan. Mbah Lutfi ini kan satu bagian dari Klan Mbah Alwi yang sekaligus menurut saya merepresentasikan Mbah Alwi, karena dia menjadi tokoh di Mbah Alwi yang dalam tanda kutip dipercaya Mbah Alwi untuk bergerak membesarkan Mbah Alwi sesuai dengan kapasitasnya, sebagaimana Rizik Syihab sesuai dengan kapasitasnya, Taufik Assegaf sesuai dengan kapasitasnya, bocil-bocil dai-dai itu sesuai dengan kapasitasnya. Dan muaranya sama, ini yang menjadi catatan kita, Mas. Muaranya sama, glorifikasi Mbah Alwi. Dan di sana juga mencoba membuat interpolasi ketokohan yang masyhur, bagaimana untuk di-Mbah Alwisasikan. Mengapa mereka kuat? Karena mereka punya strategi ini loh, Mas. Menguasai SDM, maka sumber daya alamnya akan terkuasai. Sehingga mereka itu mengandalkan para muhibbin. Yang menjadi problem ini kan ketidaksadaran para muhibbin ini, Mas. Makanya saya selalu ngomong di beberapa tempat, para kiai, para santri itu jangan hanya target kemampuan membaca kitab. Jangan hanya target bagaimana bisa menjadi alim, tapi juga perlu memahami bagaimana untuk mengikuti karakter Nabi. Nabi itu mengapa menjadi unik Nabi Muhammad itu? Karena mengambil
keunikan yang tidak bisa dilakukan oleh para filosof Persia dan para filosof Romawi dan para penyair Arab Jahiliyah. Nah, mereka itu semua orang-orang hebat, tetapi ketika di depan matanya ada sistem perbudakan, mereka itu tutup mata dan tutup telinga. Nabi kelebihannya adalah sebagai utusan Allah yang memiliki sifat intersubjektivitas, memiliki sifat keterlibatan. Makanya kalau ingin menjadi warasatul anbiya, pewaris para nabi yang dalam konteks ini melanjutkan risalah kenabian min Nabi Mustafa Muhammad SAW, jangan hanya mengandalkan ilmu pengetahuan seperti pengetahuan para filosof Persia, Romawi dan penyair-penyair Arab yang mereka menduduki posisi itu tapi tutup mata, tutup telinga terhadap sistem perbudakan, ketidakmanusiawian, ketidakadilan dan anti kesetaraan. Lah, para kiai, santri yang sudah pintar ngaji kitab harus memasukkan konsep intersubjektivitas. Bagaimana memiliki sikap yang terlibat bahwa di sekeliling kita itu ada kejahatan, ada pembelokan sejarah, ada baalwisasi, ada interpolasi, ada pengakuan, bahkan di depan mata kita sampai berani menelikung atau merampok khasanah organisasi terbesar dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Ini di depan mata yang luar biasa. Kalau bohongi satu kelompok nasab yang mbahnya dibelokkan ke Ba'alwi terus putunya nggak diakui, mungkin agak dikatakan wajar, Mas. Karena mungkin kelompok itu nggak punya kekuatan dibanding Mbah Lutfi, katakan begitu. Ya. Membaalwisasikan satu tokoh misalkan, itu mungkin masih dikatakan ringan-ringan saja problemnya itu, karena paling akan berhadapan dengan cucunya yang merasa tersinggung kok diabaikan, mbahnya diambil tapi cucunya diabaikan, katakan begitu. Itu mungkin masih dianggap wajar, musuhnya kecil gitu. Ini kan musuhnya PBNU. Artinya dia mungkin mengukur, dia lebih punya kekuatan dibanding PBNU. Dia merasa punya Indonesia dan Indonesia merasa milik dia. Nah, ini sebuah imajinasi yang halu menurut saya, Mas. Ini betul-betul nanti akan jatuh menurut saya. Tapi kan ini tidak dipertimbangkan oleh posisi Mbah Lutfi, yang sebenarnya bumerang bagi Mbah Lutfi itu sendiri sebenarnya menurut saya, Mas. Itu kan pertimbangannya Habib Lutfi bin Yahya itu. Ini kalau ini ya, apa namanya ya, dari desain operasi clandestine itu, skenario yang disusun oleh Habib Lutfi bin Yahya secara khusus dan secara umum kan Habib Alwi, skenarionya adalah tidak ada tesis Kiai Imad dan pergerakan ini. Jadi itu kan tahun 2019 kan. Yang kalau ini tentang Jatman ya, khusus Jatman ya. Tahun 2019 diahukan. Di 2019 ke bawah, sebelum-sebelumnya, itu kan mereka membangun branding yang hegemonik sekali. Yang itu sampai-sampai orang itu harus patuh. Kalau tidak patuh itu kan kualat, masuk neraka, tidak mendapat syafaat. Kemudian infiltrasi ke pondok-pondok pesantren yang besar-besar, yang sebagaimana sekarang kita lihat buahnya. Bagaimana pondok besar, kalau tidak salah ya, Ploso misalnya, atau Lirboyo, atau Ponpes Anwar Sarang gitu. Itu kan membela. Nah, skenarionya tuh begitu tuh. Makanya Habib Lutfi bin Yahya dalam konteks kecil ini, itu berani tahun 2019 kemudian mengahukan gitu. Tapi ya Allah itu kan maha tahu, orasari ya Allah, orasari. 2019 ini udah matang nih. Ternyata 2022 ada bom nuklir dari Banten dan Jogja, dari Bintang dan lain sebagainya. Jadi ini kalau kita menggunakan perhitungan skenario itu, apa yang dilakukan masih tetap dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya dan Klan Habib Alwi sampai sekarang itu adalah karena sudah kadung tercebur, basah sekalian. Kemudian kan itu juga ya, kita bisa melihat propaganda hitam kepada PBNU itu kan.
itu kalau kita menggunakan skenario tidak ada tesis Kiai Imad, barangkali 90% warga NU itu akan mendiskreditkan PBNU. Pasti Barangkali, itu. barangkali. Tidak barangkali, pasti itu, Mas. Tidak Pasti barangkali kan? pasti Nah. pasti itu. Pasti kan. Termasuk Pasti. ini kan Yai Tamam sendiri yang bercerita kepada saya melalui podcast. Bahkan Yai Tamam sendiri itu waktu itu kan tidak berani untuk bersuara tentang kejahatan-kejahatan Grand Habib Alwi kan. Iya. Begitu juga dengan kiai-kiai yang lain ya. Yang Kalau terkooptasi tidak di- ada tesis Kiai Imad, saya nggak berani, Mas. Iya, kan? Aja, Mas. kan mayoritas begitu Kiai. Mayoritas bukan hanya Yai Iya, Tamam iya. aja. Gitu. Mayoritas itu kan begitu. Nah, kalau kita hilangkan faktor tesis Kiai Imad, itu jadi loh 80% probabilitasnya jadi loh apa Iya, namanya. iya. Karena Oh. ini, Mas, istilah saya itu personal branding melalui kenasaban itu sangat kokoh di mata saya, Mas. Iya, Saya iya, karena iya. punya keyakinan kita itu memang wajib menghormati Ahlul Bait, wajib menghormati zuriyah Nabi. Dulu kan kita tahunya ya yang paling valid absah itu kan Mbak Alwi. Bali. Tapi ternyata tidak. Jadi saya kayak puas plong gitu. Dulu itu menghormati tapi dalam keadaan tertekan sebenarnya, Mas. Kayak teralienasi loh, Mas, dalam bahasa filsafat itu. Iya, iya, iya. Melakukan sesuatu tapi asing terhadap perbuatan itu. Iya, iya, Jadi iya. kayak tidak nyaman melakukan perbuatan itu. Jadi ketika ada tesis itu kayak plong begitu. Maka sebenarnya kalau orang itu punya visi, dia akan mengambil bagian dari munculnya tesis itu, Mas. Bukan ingin mengambil bagian menuju visi. Bukan ingin mengambil kepentingan dari tesis. Sehingga muncul kelompok yang tadinya membela Kiai Imad sekarang keluar. Ini kan karena memang dasarnya kepentingan pribadi, Mas. Pribadi. Nah, coba kalau saya dengan munculnya tesis ini, saya mengambil bagian dari tesis ini. Sehingga apapun yang dilakukan Kiai Imad itu tidak akan membuat rasa cemburu saya. Apapun yang dilakukan oleh Kiai Abbas itu tidak akan membuat cemburu saya. Karena yang dilakukan Kiai Abbas itu mengambil bagian dari munculnya tesis. Nah, tesis merupakan bagian dari munculnya fenomena diskursus ini. Mas Rifki mengambil bagian dari munculnya tesis. Saya mengambil bagian dari munculnya tesis. Sehingga kita bergerak itu sesuai dengan visi masing-masing yang kebetulan sama. Meskipun wasilah atau metodenya berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya kita ini berbeda. Jadi saya dalam diskursus ini bukan saya itu pengikut Kiai Imad, bukan. Dan kebetulan aja memiliki kesamaan visi yang kita hanya berbeda dalam mengambil ruang gerakan saja, Mas. Nah, saya berharap kelompok yang pernah membela Kiai Imad yang sekarang keluar berpikir dalam konteks ini. Bagaimana dia itu tidak merasa menjadi orangnya Kiai Imad, sehingga dia tidak akan memusuhi Kiai Imad. Jadi Kiai Imad itu berjalan dengan tesisnya, Kiai Abbas berjalan dengan gerakan civil society-nya, PWI LS, Kiai Fuad berjalan dengan gerakan kritisnya, saya berjalan dengan prinsip akademik saya. Sehingga ketika ada kegiatan PWLS saya nggak datang, orang tidak akan memarahi saya, gitu katakan gitu, Mas. Atau sebaliknya ketika saya melakukan gerakan akademik saya, kelompok Kiai Imad juga nggak bisa memarahi saya, dan kita nggak bisa saling merasa ditinggalkan atau apa. Jadi Kiai Imad mau bergerak dimanapun saya tidak merasa ditinggalkan. Kiai Abbas mau bergerak dimanapun Mas Rifki tidak merasa ditinggalkan. Kiai Fuad dan saya kemanapun mereka tidak merasa saya tinggalkan. Nah, yang menjadi problem ini kan orang yang saya kira sudah dewasa, ingin aktif dengan Kiai Imad, tapi ternyata dia inginnya menginduk dan memunculkan karakter-karakter yang tidak visioner, tidak memiliki visi, sehingga seolah-olah dia tidak bisa kemana-mana tanpa nyantol, dan begitu cantolannya merasa kayak dilemahkan, terus merasa ada sistem permusuhan. Ini kan berbeda visinya, Mas. Berbeda karakternya menurut saya.